Pak kami itu audit Pak setiap saat, ini juga gitu loh, dan nggak bisa saya udeli. Nggak bisa juga. Boleh juga kok kalau ada yang pengen lihat laporan auditnya, wong ini sesuatu yang ini. Tapi intinya adalah, yuk kita bangun bersama semangat ini. Tantangan bangsa kita ini terlalu banyak dibanding masalah yang bisa dimunculkan Pak, supaya kita nggak ribut urusan yang sebenarnya nggak penting. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam podcast Kanal Anak Bangsa TV. Nah, dalam podcast Kanal Anak Bangsa yang sudah lama kita libur, kita hidupkan kembali karena apa? Karena ada sahabat saya datang dari jauh. Aduh, makasih Pak Rudi. Ini sudah kehadiran tamu namanya Mas Eri Prananto. Beliau ini adalah bos dari PT Waskita Realty. Waskita Realty. Direktur utama. Ya, betul. Ini keren. Kelahirannya dari London atau Jogja? Saya asli Yogyakarta. Wes, masyaallah. Yogyakarta. Memang Jogja memang istimewa ya. Jogja istimewa. Termasuk orang-orangnya juga istimewa. Mas Eri, selamat datang Sugeng Rawuh. Matur nuwun, Pak, sudah saya sengaja mengundang karena ingin ngajak podcast dan ngopi di sini. Iya. Kopinya ini khas nih, Mas. Ini khas kopi nih. Kopi. Boleh saya cipin ya? Oh, boleh. Boleh, Koning Bangsa. Sahabat Indonesia, Mas Eri ini seorang eksekutif, dia kelahiran dari Jogja, disampaikan tadi. Beliau juga alumni dari SMA 3 Fatmanaba. Cuma favorit gue. Oh iya, insya Allah. Oh, begitu. Beliau lulus tahun 92. Lulus 89. 88. Sorry, 88 ya? Saya angkatannya top ini. 88. Angkatannya ada Pak Listio Sigit. Ya, Kapolri. waktu SMP beliau. Waktu SMP, ya. Terus ada lagi Pak Anies Baswedan. Ya. Makanya angkatan 88 semua ya, hebat-hebat semua ya. Sedang jadi bos-bos semua ya. Iya. Top ini. Jadi beliau juga lulusan ITB. Ya. Arsitek dan sudah mengabdi ke Wika awalnya. Saya Wijaya hampir 25 tahun ada di Wijaya Karya. Jadi sudah dapat plakat emas, perak. Waduh, perak. Top. Kerasan memang. Iya, mungkin pribadi yang setia. Ini promosi. Promosi. Mas, terus kok bisa pindah ke Waskita piye ceritanya? Ya, alhamdulillah semua kan namanya karir ya. Jadi saya berangkat dari lulus, kemudian saya ditugaskan di ngelamar, terima di Wika di kontraktor. Jadi alhamdulillah saya bangun. Begitu lulus ITB langsung ke Wika? Adalah kerjaan jadi konsultan biasalah gitu. Terus kemudian ke kontraktor di bangun Bank Indonesia, bangun. Saya kebetulan banyak bangun bandara, Pak. Jadi bandara Bali. Yang baru? Ya, bandara Solo. Adi Sumarmo. Ya, Adi Sumarmo Solo. Terus kemudian bandara Balikpapan, Pak. Bapak ya, Balikpapan. Ya, itu termasuk karya-karya saya yang alhamdulillah. Nah, setelah itu saya ditugaskan ke Realty, Pak. Jadi udah pengalaman di bandara ke Realty. Dan sudah selesai di Wika, kemudian sama kementerian diminta untuk ini penugasan ke Waskita Karya Realty. Ya, Mas, saya bukan orang BUMN ya. Kalau satu BUMN, Mas Eri lama di Wijaya Karya, 25 tahun. Sekarang ditugaskan ke Waskita Karya. Ada perbedaan corporate culture nggak sih di antara itu? Pasti, Pak. Pasti ada ya? Pasti, Pak. Karena tapi chemistry-nya kan sebenarnya kan sama, Pak. Adalah orang BUMN itu kan udah ada SOP-nya, udah ada cara berpikirnya, tata laksananya sudah. Jadi sebenarnya ya hanya masalah menyamakan chemistry saja, Pak. Di Waskita Realty atau di Wijaya Karya sama Waskita, saya merasa 6 bulan ini juga sesuatu yang... Sudah berapa lama? 6 bulan saya di Waskita Realty. Anget loh. Masih anget, Pak. Jadi ini masih proses untuk honeymoon sama teman-teman. Betul. Jadi masih tapi proses mengenal. Ada resistensi nggak sih dari teman-teman yang
asli Waskita Karya itu? Saya sih tidak merasakan ada resistensi karena teman-teman di Waskita Realty semuanya hampir ya inilah kita bangun kekompakan di situ karena kan kita punya tugas yang juga cukup berat Pak. Jadi kita sama-sama untuk gimana menjadikan Waskita Realty ke depan ini menjadi lebih baik. Sebenarnya penugasannya apa Mas ke Wika Realty ini? Ke Waskita. Waskita ya? Ya, sebenarnya bukan penugasan dalam arti itu kan hanya sebagai karir aja kan Pak. Pindah ke situ karena memang diminta bantu bagaimana membesarkan Waskita Realty sebagai salah satu anak usaha BUMN di bidang properti supaya ya bisa berkontribusi dan membangun lebih besar begitu. Lebih banyak ke penugasannya ke sosial atau mungkin pure bisnis yang ditugaskan BUMN? Kalau di sisi Waskita Realty lebih ke pure bisnis. Oke. Kalau di Waskita Holding ada beberapa kan karena fokusnya kan di infra. Nah kebetulan karena kami Waskita Realty adalah berbisnis, ini kalau bisa diintegrasikan dengan kepentingan infra Pak. Oh. Jadi bagaimana kayak misalnya jalan tol itu kita bisa membangun di sekitar jalan tol itu konsep-konsep township development misalnya untuk perumahan, untuk konsep mixed use dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sifatnya juga relatively hampir jadi penugasan kan. Jadi untuk bagaimana meningkatkan traffic jalan tol supaya dengan value development. Nah itu kan sesuatu banget buat Mas Eri, bisnis. Sebelum masuk ke masalah bisnisnya pribadi, jenengan 25 tahun di Wika. Iya. Terus dicemplungkan ke Waskita. Rasanya bi? Adalah sebuah kehormatan. Kehormatan atau kehilangan juga? Ada kehilangan? Kehormatan juga ada kehilangan lah. Itu kan bahasanya romantis Pak kalau kehilangan. Kalau buat saya kan saya tetap berteman dan saya tetap berkolaborasi juga dengan teman-teman Wika. Jadi buat saya ini adalah sebuah kehormatan. Saya bisa bergabung di Waskita dan ini semangatnya jadi bisa lebih. Tapi saya tadi pertanyaan tadi. Tidak ada resistensi ya dari Alhamdulillah tidak ada, aman. Dan mungkin karena tipikal kepemimpinannya humble kali, leadership style Anda mungkin humble sehingga merangkul. Iya, bahasanya kan kita harus seperti air Pak, bisa ngikutin tapi juga membentuk begitu kan jadinya sesuatu Mas, yang. Jadi kan sebagai tokoh ini masih muda loh ini, jadi bisa jadi menteri PU kayaknya nanti. Waduh, itu Mas masalah. Basuki minta tolong ini Mas, titip ini sahabat saya nih Mas. Itu masalah kebutuhan bangsa nanti gimana gitu. Beliau ini sahabat saya Pak Basuki ini. Kalau lagi ngedram keren gitu. Nah, Mas, tipikal leadership yang Anda bawa ke Waskita Realty apa? Saya dua hal Pak yang saya pengen bangun di Waskita Realty. Satu adalah saya pengen menjadi sesuatu yang visioner Pak buat bisnisnya Waskita ya, karena Waskita dari sisi holding itu juga sekarang lagi dapat penugasan yang banyak, ya kan? Nah sementara di sisi bisnis properti ini kan benar-benar nanti akan menjadi poin di mana Waskita bisa ikut terlibat di situ sehingga kita bisa kan kalau bagian properti itu kan create bisnis Pak. Kalau kontraktor kan jalankan bisnis. Kami meng-create bisnis Pak. Jadi visinya ke sana. Dengan tagline yang sering kami sampaikan juga kepada teman-teman, kita arah ke depan adalah konsepnya adalah solidarity dan kolaborasi. Solidaritas dan kolaborasi. Iya, karena maknanya apa nih? Maknanya adalah setelah pandemi ini, memang kan kita dibutuhkan yang namanya bisnis yang menyentuh banyak orang. Itu disebut dengan solidarity. Jadi konsep bisnis properti yang saya mau tarik adalah termasuk nanti akan mengilhami semua business development yang kami susun. Nah, yang kedua adalah kolaborasi. Jadi kita nggak mau BUMN ini kan agent of development. Nah, sebagai agent of development, BUMN itu harus menjadi leader kan, karena dia bisa akses ke regulasi, dia bisa akses ke tanah, dia bisa ke perbankan, dia bisa akses kemana-mana. Mungkin kan berbeda dengan teman-teman developer yang swasta. Kaki kita banyak lah sebenarnya, tapi ini kan belum termanfaatkan. Dan poin itu yang harus saya maksimumkan untuk solidarity tadi Pak, untuk bisnis. Nah makanya di beberapa business development yang kami kembangkan ke depan,
lebih banyak kepada bagaimana menciptakan atau membuat hunian yang terjangkau misalnya. Satu, itu kan sosialitasnya banyak Pak. Yang kedua adalah membuat semacam properti yang public facility. Seperti rumah sakit, seperti pasar, seperti bahkan tempat parkir pun kita siapkan Pak sekarang. Jadi tidak melulu bahasanya membuat apartemen. Nah, terus kemudian seperti dormitory Pak. Dormitory itu kan kebutuhan yang sebenarnya esensial yang kebetulan APBN itu nggak cukup. Sehingga perlu seperti BUMN itu untuk berinvestasi di situ, tapi juga membantu pendidikan untuk bisa punya fasilitas. Nah, di situ kami masuk Pak. Nah, dengan potensi bisnis seperti itu, kami harapkan Waskita Realty ini bisa menjadi dignity, jadi berbeda, unik. Dan karena itu perlu visi yang kuat, saya tarik ke sana Pak. Tentu semuanya basisnya bisnis Pak, dan harus aman ya. Dan yang ketiga, kita masuk di wilayah-wilayah yang sifatnya township development. Bahkan pesantren pun sekarang kami siapin Pak. Nah, karena pesantren ini bahasa kami adalah potensi yang sebenarnya belum termanfaat, tapi itu kan fasilitas yang harus kita kerjasama Pak dengan para pengelola pesantren. Jadi itu kan mereka yang nanti akan menggunakan secara fasilitas publik bagus, tapi secara properti kan aman. Nah, sekitarnya baru kita bangun sesuatu yang sifatnya bisa orang kan jadi merasa terimbas dengan konsep religiusitasnya begitu Pak. Nah, ini tapi dengan bisnis development yang tadi yang dibuat itu kan bisnis plan pertanyaan saya, dukungan SDM di Waskita Realty supporting nggak? Nah, itu paralel Pak yang sedang kami siapkan juga. Nah, tentu kan itu perlu satu memang kepemimpinan yang visioner, terus kemudian program yang rapi, yang ketiga juga sumber pendanaan. Nah, kami berkolaborasi Pak dengan investor-investor begitu untuk mendanai itu. Nah, tentu kata kunci terakhirnya adalah bagaimana SDM-nya adaptif nggak terhadap. Nah, ini memang perlu sebuah edukasi. Yang kondisi sekarang ini existing ini SDM seperti apa? Kalau SDM yang ada sekarang ini memang secara konseptual mereka siap Pak, secara bisnis properti itu mereka siap. Tetapi ke depan kan kalau saat ini Pak, Waskita Realty itu kami punya hampir 10 properti Pak. Ya, di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Masih kecil sih Pak, masih kecil, 10 properti, 10 titik, ada 7 apartemen dan 3 hotel. Itu jadi core bisnisnya itu sekarang ya? Sekarang yang saya masukin ini kan ada apartemen Nines di BSD, kemudian ada apartemen Yukata di Alam Sutra. Oh, sini ya, dengan Trinity kami kerjasama. Terus kemudian ada Soltera, ada di Pejaten Pak. Kalau Bapak berkenan itu bisa. Nah, 3 ini di Jakarta. Dapat diskon nggak saya? Saya pastikan Pak nanti ya harus dapat khusus. Nah, terus kemudian Medan. Kami ada di Ritz Condo di Medan. Medan nanti kita diskusikan. Boleh. Boleh. Nah, kemudian ada di Bali Pak. Kami ada perumahan di Bali. Itu lumayan Pak, bagus responnya masyarakat. Bentuknya perumahan. Tetapi kita desain menjadi semacam oase begitu, bagus di sana. Hometown gitu ya? Iya, betul Pak. Sehingga itu peminatnya banyak. Di situasi pandemi ini pun banyak Pak. Penjualannya bagus. Karena mungkin Bali ya Pak ya. Mereka melihatnya lebih ke daerah Bandung. Kebetulan kami punya hotel Pak. Kalau Bapak ke Bandung, mohon mampir ke hotel. Hotel kami ada di alun-alun. Persis depan alun-alun, sebelahnya BTN ya. Hotel apa namanya? Hotel kami punya brand Pak. Kalau hotel itu kita namakan menjadi Teras Kita Pak. Seperti yang di Cawang itu? Seperti di Cawang. Itu punyanya Waskita Realty. Kami yang kelola, asetnya kan masuk di kami. Nginep di sana. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi sahabat Indonesia, saya sering nginep di Teras Kita di Cawang. Ya. Sekarang ada di Bandung juga ada. Ada di Bandung. Harus dicoba. Ya, ini bintang berapa ya Mas? Kalau kami bintangnya bintang 3+ lah begitu Pak. Hampir 4 kalau hampir 4 lah ya, karena di situ kan namanya kita sebut sebagai Teras Kita Maison gitu Pak. Jadi Prancis ini stylenya agak ke sana. Diferensiasinya apa dibanding hotel yang lain? Satu, lokasi. Tengah kota sih ya, strategis. Tengah kota. Ya, by design kan juga orang ke hotel kan kenyamanan ya di situ.
Terus kemudian juga di situ ada kafenya Pak, yang kita bisa hangout, bisa merasakan apa ya istilahnya suasana Eropa gitulah. Karena kebetulan ini Pak, hotel ini adalah heritage Pak. Maksud saya itu kan bekas kantor waskita juga dulu. Jadi ornamennya masih sangat Belanda begitu. Kemudian kita tambahkan Art Deco gitu ya. Betul. Atasnya kita tambahkan yang modern. Nah, buat pengalaman arsitektur kan itu bagus ya, kebetulan saya arsitek ya. Di sana tempat teman-teman arsitek Bandung itu berkolaborasi, kemudian mereka membuat semacam kegiatan-kegiatan di situ Pak untuk bisa menjual elemen-elemen arsitektur itu menjadi sesuatu yang bisa dihargai oleh publik. Nah, itu kami ada di situ. Bisa jadi landscape di daerah situ ya? Iya, dan sekarang Bandung, Pak Ridwan Kamil kan arsitek juga, kebetulan kan teman juga di situ. Itu alun-alunnya kan dikelola dengan bagus. Iya. Itu kan contoh yang bagus. Kita sudah ngobrol Pak dengan pendekatan arsitek memang diperlukan Pak dalam kota yang. Makanya arsitek ditugaskan di. Karena memang berpikirnya memang visi tapi juga fisik gitu kan, agak sedikit ini. Artnya juga ada. Artnya muncul karena pada pokoknya kan kita ini pengen bagaimana produk ataupun ini bisa dirasakan langsung, Pak. Saya pun di teman-teman waskita ini, saya kalau mau, ini kan kita lagi mau nyiapin banyak produk, Pak, yang tadi saya siapin. Dari ada TOD-nya, ada township-nya, ada public facility-nya, ada huniannya. Itu semua kita bungkus, kemudian karakter produknya harus, saya selalu bilang sama teman-teman, harus bisa menyesuaikan adaptif dengan kemauan konsumen. Mas, saya potong dulu sebentar. Masalah hotel, ya. Seperti hotel yang dimiliki oleh Waskita Realty, itu dikelola oleh divisi khusus sendiri atau menyewa kerjasama dengan hotel manajemen? Itu yang saya sebut dengan kolaborasi tadi, Pak. Jadi dalam pertumbuhannya memang kan kami belum kuat dalam arti karena ilmu itu kan ilmu hospitality ya Pak ya. Jadi berangkat Waskita Realty ini kan baru dibangun 2012. Jadi dengan 10 properti tadi kita bangun 2012 sehingga kita mesti kuat untuk kolaborasi Pak. Jadi nanti untuk hotel operatornya kita kerjasama dengan operator-operator yang sudah mapan. Kayak di mana manajemen operatingnya Pak. Tapi jadi kayak di Cawang itu kan karena teras kita, ya kan teras kita heritage begitu, managed by Davam. Kalau di Makassar kami juga punya hotel Pak. Itu juga gitu teras kita Makassar managed by Davam. Tapi brandnya teras kita. Teras kita selalu. Nah itu yang tadi saya pengen cerita. Kalau untuk propertinya kita punya ini namanya Fasaka gitu Pak. Jadi Fasaka itu tiang lah ya, istilah teknis lah. Kalau di Wika semuanya adalah Taman Sari gitu. Kalau di Waskita Fasaka begitu. Itu sesuatu yang bisa membranding saja lah. Ya barangkali podcast ini juga bantu kita untuk membranding. Siap, nggak apa-apa. Ya ini kan jadi jualan Pak. BUMN karena memang kami sebagai agent of development tadi Pak, kami akan ekspansi yang lumayan besar begitu dengan program-program tadi supaya bisa kolaborasi tadi Pak. Kami bisa kerjasama dengan pemilik tanah, kami bisa bekerjasama dengan pemilik modal, kami bekerjasama dengan operator, bahkan operasi parkir pun kami juga gandeng. Operator untuk pergudangan kami gandeng, operator rumah sakit kami gandeng. Jadi memang kemitraan strategis itu diperlukan untuk mempercepat ekspansinya Pak. Kami hanya fokus di provider space. Istilahnya kami adalah, tadi saya coba cerita, Waskita ini berangkatnya dari kontraktor. Kemudian menjadi istilahnya menjadi developer. Nah setelah itu harusnya di level ketiga nanti menjadi hospitality layanan kan. Nah, tapi sebelum sampai ke sana kita fokusnya di aset. Sehingga hospitality-nya kita kolaborasi saja dulu dengan para pemain yang sudah mapan. Sehingga ini bisa mempercepat kita punya aset, valuasinya bisa naik dan harapan kami nanti di 2023 setelah portofolio saya ini rapih kebentuk dengan konsep yang tadi ada 4 pilar tadi.
semua ini bisa kita mau IPO lah begitu ya. Rencana IPO? Rencana kita mau IPO 2023 lah begitu. Sambil nunggu portofolio kami siap. Karena ini kan juga amanah dari holding juga Pak kan. Holding Mas kita kan sekarang banyak penugasan. Pas kita sudah IPO? Wah kita sampun Pak. Ya? Sudah. Jadi memang nanti semua sister company-nya itu akan di-IPO-kan semua? Di-IPO-kan. Kan ada 4 kalau nggak salah. Pak Erick Thohir kan programnya bagaimana kita itu menjadi kompeten gitu Pak. IPO itu kan sebenarnya hanya alat saja supaya manajemen itu GCG-nya terukur dan kemudian terkontrol oleh masyarakat Pak. Bukan akhirnya jadi nggak sembarangan enak EDW begitu kan nggak. Mas Nyun Sewu, singkat saja pertanyaan publik. Pas kita realty itu sudah untung atau masih rugi? Per tahun lalu bukunya kan saya hanya bisa melaporkan per tahun lalu masih biru Pak bukunya Pak. Biru ya. Justru saya seneng Pak dapat ya memang masih kecil tetapi biru gitu loh Pak. Dengan situasi yang pandemi seperti sekarang ini ya alhamdulillah tadi kan lokasi-lokasinya juga lumayan bagus Pak. Hanya karena 2 tahun ini pandemi yang luar biasa hampir situasi market properti kan semuanya lagi berat tetapi banyak yang masih survive kan karena memang penawarannya kan kayak tadi Pak rumah, landed dan sebagainya. Tapi harapan kami juga tahun depan ini bagus Pak buat properti. Program pemerintah lumayan dahsyat itu Pak untuk. Tapi pandemi kemarin ada dampaknya. Pak luar biasa Pak karena kan memang tidak itu pembatasan orang itu membuat transaksi kan tidak jalan. Termasuk hotel juga pengaruh. Termasuk hotel itu bisa sampai 10%, 20% Pak okupansi Pak. Okupansi? Iya. Dan itu kan atas biaya operasi dibanding dengan revenue nggak cukup Pak. Kalau itu lebih dari 1 tahun saja Pak, wah itu kan berat Pak. Tapi ya alhamdulillah kita mulai berbenah dan kita tahu kan pemerintah juga keras usahanya keras supaya ini tetap menjadi bangkit. Suku bunga diturunkan, kemudian yang paling penting itu kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja, jadi kita nanti ke depan juga lebih enak dalam pertanahan, perizinan, terus kemudian yang juga ada relaksasi PPN Pak. Nah sekarang kalau mau beli properti di bawah 2 miliar Pak, gratis Pak PPN-nya Pak. Nah ini kesempatan yang kita pakai Pak untuk ini mumpung peluang ini memang sampai akhir Desember ini sih Pak. Tapi harapan kami karena untuk akselerasi harapannya ya ini saya menyuarakan ini dengan teman-teman developer juga. Karena teman-teman developer ini juga butuh supporting Pak karena mereka memang cukup berdarah juga. Sehingga tahun depan nih harapannya itu bisa ya diperpanjang lagi supaya aset-aset yang kemarin numpuk itu bisa segera. Mungkin terlalu cepat kali kalau tahun ini mungkin bisa betul. Bu Sri Mulyani betul Pak. Jadi kemarin kan Mas Eri, gitu. Dari pertengahan medio kan ide itu kemudian sampai Agustus terus diperpanjang lagi Desember dan itu dampaknya luar biasa Pak. Suku bunga diturunkan, akselerasi PPN itu sudah cukup buat developer ini istilahnya menghidupi dirinya Pak. Artinya kita harus sepakat bahwa effort pemerintah pun sudah cukup lumayan. Luar biasa Pak. Dan ini kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan 1 pintu, kemudian pertanahan itu kan bisa mempercepat juga Pak proses pengembangan. Jadi mengalami ya, yang perizinan berpintu-pintu mengalami ya. Betul Pak, dan itu cost Pak. Itulah yang sebenarnya tapi apakah itu kalau saya swasta nih Mas, saya mengalami hal itu. Tapi kalau itu BUMN izin juga sama? Sama Pak, kan kita berhadapan dengan rezim ataupun rezim perizinan birokrasi yang sama Pak, dengan aturan yang sama Pak. Saya pikir BUMN dapat diskresi apa? Adalah paling kan labelnya nama, tapi kan itu percepatannya nggak lebih dari teman-teman. Kami mungkin lebih dimudahkan sedikit, tapi kan juga tetap proses waktunya panjang Pak. Nah itu kan sudah dilakukan penyempurnaan, jadi kita nggak usah bahas masa lalu Pak. Jadi masa sekarang ini sudah rapi, ya biasalah Pak. Ini kan masih proses. Harapan kami tahun depan ini bagus. Jadi pemerintah ini betul-betul bisa bantu para pengusaha ini. Jangan salah loh Pak, properti ini adalah sebuah usaha yang bisa mengakselerasi hampir 178 cabang untuk job creation, Pak. Nah, itu kan luar biasa untuk mendukung pertumbuhan pemerintah yang diharapkan. Sampai pada level kuli loh, Pak.
kuli, supplier, pasir, ya kan Pak? Termasuk agen, konsultan, dampaknya kemana-mana, multiple efeknya itu yang ya mungkin pemerintah mungkin agak merenggangkan di PPN, tetapi efeknya ini luar biasa Pak. Nah, saya sebagai agen of development dari BUMN masuk di level itu Pak, sehingga ya perlu kerja keras dan ini memang tantangan lah menurut saya. Mas, saya pengen ngomongin seharian penuh sebetulnya. Hanya pengen ya, asing juga dijak ngobrol nih. Iya. Mas, cuma gini, karena ini kan masih baru ya? Baru, 6 bulan ya? Iya, betul. Masih hangat, jadi kalau singkat saja, short term, middle term, sama long term, programnya apa untuk Waskita Realty? Satu itu Pak, program saya yang pertama adalah bagaimana saya menyelesaikan aset yang sekarang kami punya Pak. Oke. Itu karena aset itu kan rata-rata juga kan kami bangun, kami modali dari bank. Otomatis kan itu putarannya harus kami percepat. Makanya saya agak panjang tadi memohon kepada pemerintah bantu kami yang developer ini supaya beban itu tidak semakin memberatkan di prosesnya. Dan itu kan Pak. Mas Eri kan menyuarakan bukan hanya untuk Waskita Realty, semua developer kami juga sering ngobrol Pak dengan asosiasi, dengan para developer yang lain, malah mereka, ayolah itu yang BUMN harusnya lebih kenceng ngomongnya, jangan. Nah, mungkin di forum kanal anak bangsa, ini kan saya ini anak bangsa yang pengen membangun bangsa ini supaya, nah ini saya mewakili teman-teman developer, ini perlu didukung supaya program, ya mungkin salah satunya saya itu aset-aset kami yang sekarang ready itu bisa segera diserap sama masyarakat Pak. Dengan akselerasi PPN tadi mudah-mudahan diperpanjang sampai tahun depan. Nah kalau itu selesai saya giliran memikirkan yang 4 tadi Pak. Kami sekarang sudah mulai dengan TOD, beberapa titik di MRT Jakarta kita sudah masuk, di Dukuh, di Tanah Abang, kita sudah mulai proses-proses. Kemudian itu hunian-hunian yang memang karakternya untuk milenial ya Pak. Itu kan kami akan masuk ke situ, terus kemudian public facility kayak dormitory, rumah sakit, pergudangan, pasar aja saya masuk Pak. Kenapa? Karena ternyata setelah saya pelajari, pasar itu adalah sebuah bisnis properti yang menarik gitu loh Pak. Dan memang sekarang banyak pasar yang saya lihat, saya kunjungi nggak terlalu, padahal itu hanya butuh investasi yang nggak banyak, puterannya cepat, dan itu kan mestinya memang Pemda atau pemerintah, tapi kan kita tahu lah situasinya. Sehingga saya harapannya dengan modus-modus seperti itu, saya bisa berkontribusi buat wajah daripada negeri ini menjadi semakin baik gitu loh Pak. Jadi Mas, saya juga supaya wajah pasar tradisional itu hilang ya. Ya kalau bisa kayak jadi pasar modern yang bagus. Kita sudah ngobrol Pak dengan teman-teman yang operator pasar modern. Dan ini juga ada misi sosial juga buat masyarakat. Itulah saya tadi sebut bahwa tagline saya bagaimana solidarity sama kolaborasi ini menjadi core actionnya ya. Kalau core value-nya BUMN kan jelas tuh Pak, akhlak begitu kan. Tapi ini core actionnya menggunakan konsep itu, harapannya di tahun berikutnya setelah selesainya proses penjualan ini. Kami proses penjualan kan ada 2 Pak, ada yang retail yang kami butuh akselerasi tadi, yang kedua juga baksil Pak. Jadi kami tawarkan kepada para investor Pak. Jadi investor-investor itu kami tawarkan, kemudian menjadi beli bak, terus kemudian nanti kami bantu untuk operasikan Pak. Skemanya begitu ya? Iya, bisa dioperasikan menjadi kayak service resident. Sebenarnya konsep service resident nanti kita bahas nih kalau Pak Rudi. Konsep service resident adalah satuan unit yang secara bersama-sama digabung, kemudian dikelola secara profesional saja. Apa bedanya dengan hotel? Beda Pak. Kalau service resident itu kan secara begini Pak, kalau hotel itu pasti, kalau secara fisik saja jelas beda antara hotel dengan apartemen. Harus ada dapur Pak. Nah Bapak kalau di hotel mana ada dapur? Nggak boleh Pak masak. Paling kan telepon Pak, GoFood ya kan. Nah kalau hotel itu semuanya difasilitasi. Kalau apartemen enggak, karena rata-rata dia adalah long stay Pak. Long stay itu artinya ya bisa bulanan begitu. Sewa lah, sebenarnya sama Pak dengan rencana investasi teman-teman
investor yang membeli 1-2 unit. Beberapa apartemen saya juga saya sewakan juga. Nah, sama atau sudah? Sama. Tapi kalau itu dikelompokkan barengan, terus dikelola secara profesional. Terus kemudian saya panggil operator untuk dikelola secara profesional. Profesional apa? Linennya diganti Pak tiap hari. Oh sih. Bapak memang seneng kan kalau ada servis linen, terus kemudian kayak model-model ya, saya nggak mau sebut merek kan sekarang semua banyak Pak, Airbnb, macam-macam itu. Saya kok jadi tertarik ini. Ini terkait dengan servis tadi. Apakah ini yang terkait dengan yang di Fasaka Medan? Ya, model-model seperti itu Pak. Kebetulan saya pernah mendapatkan curhatan gitu dari Iya Pak, iya. Saya lihat dari itu. Salah satu penghuni di sana bahwa ada sedikit, kalau menurut saya sih bukan masalah sih ya, ada misinformasi atau miskomunikasi di antara developer dan kemudian pas kita lihat itu waktu itu, katanya sebagian dari apartemen di sana secara sepihak oleh developer dalam hal ini Waskita Realty dialihfungsikan menjadi hotel. Itu menurut nah, penjelasan jenengan seperti apa? Jadi memang seperti dengan pendahuluan kita tadi, sebenarnya kan semuanya punya kepentingan, Pak. Jadi dari sisi satu bahwa kami sebagai developer, kami kan bisnis. Apalagi kalau developernya BUMN. Jadi bahkan apa istilahnya status tanah dan sebagainya itu kan kami sekuritasi, amankan begitu kan Pak, ya kan. Nah, kepentingan developer kan itu. Terus juga ada sebagian juga unit itu harus menjadi aset kami. Jadi kalau di Reds Condo Medan itu 120 itu harus menjadi aset kami Pak, sesuai perintah. Nggak bisa dilepas begitu semua? Nggak bisa dilepas. Karena kan totalnya berapa unit sih Mas? Sekitar 500-600 begitu. Yang kan ditahan? Yang ditahan 120. Memang sengaja dikelola? Bukan, sengaja ditahan asetnya karena memang tanah itu kan tanahnya dulu Natur Garuda Pak. Oh iya, BUMN punya? BUMN, jadi transaksi antar BUMN kami harus asetnya tetap, sehingga 120 itu kami jaga supaya itu tetap menjadi asetnya kami. Kan gitu Pak. Nah tentu kami nggak mungkin dong punya itu terus ditinggali karyawan, kan nggak mungkin Pak. Dia kan harus balik juga secara investment. Nah sebagian kami lepas kepada publik dan itu kan udah ada dasarnya juga kami melepas, dan bahkan kita persilahkan kalau misalnya para penghuni yang lain itu mau bergabung, mau menitipkan kunci untuk kita, boleh Pak. Justru konsep ini Pak sebenarnya kalau misalnya 120 ini kita konsep menjadi sebuah penataan yang profesional, kompeten, dengan branding begitu, itu kan sebenarnya naik Pak asetnya Pak. Jadi bukan malah merugikan yang untung, malah untung, karena kan value-nya naik Pak. Value-nya naik kan secara bahwa di situ tuh bahkan mereka bisa bergabung dengan kami. Saya tidak membatasi 120, kan itu cuma pengelolaan dalam arti yang sifatnya profesional, ada lah biaya operasional ada, kan kita profesional lah biasa. Dipersilahkan Pak kalau misalnya, sehingga ini kita sebenarnya punya kepentingan bisnis, mereka juga punya kepentingan untuk mengamankan investasinya. Saya justru gimana caranya, yuk kita barengan berbisnis supaya ini menjadi aset yang bernilai buat bersama-sama. Kan bukan malah justru saling meniadakan. Karena 120 itu pun juga sudah kami proses izinnya Pak, sudah ada lengkap izinnya, sudah ada tata laksananya. Dan bagus Pak secara operasinya. 120 ini kan dikelola secara profesional. Iya. Apa namanya, residen Pak, bukan hotel ya Pak, beda Pak. Iya. Dan itu pasti selektif juga ya, tidak abrakan di semua orang bisa nyewa di situ, terus dipakai apapun nggak bisa itu. Nggak bisa, hanya untuk residen Pak. Residen itu artinya tinggal, kan mereka bawa koper Pak. Kalau misalnya cuma tinggal sebulan, ngapain harus bawa tempat tidur kan Pak. Jadi mereka memang ada kebutuhan pragmatis daripada orang-orang yang memang pengen tinggal di situ. Kebanyakan orang asing Pak. Ya, Mas, aku tertarik tadi. Ini 120 yang jenengan punya ya, dari Waskita Realty. Kemudian katakanlah saya mempunyai di Reds Condo ada 3 unit, yang saya pakai 1. Yang 2 boleh nggak saya ikutkan? Sangat boleh Pak. Ini menarik. Dan itu kan kita bagi hasil saja Pak. Bagi hasil saja. Ada 2 pilihan Pak. Pilihan pertama,
mau dibuat standar seperti portofolionya yang 120 boleh. Misalnya interiornya disamain, ya modal mereka juga, kan kita juga modal gitu Pak. Atau versinya hanya titip kunci aja Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, tapi kan tentu para calon penyewa kan memilih Pak. Nah, kalau misalnya pengen distandarkan kan mereka pilihannya lebih besar gitu loh Pak. Itu kan masalah trik teknis lah gitu teknis ya? saja. Kenapa ada miskomunikasi ini? Apakah komunikasi di antara staf Bapak di sana dengan penghuni kurang harmonis atau ada kepentingan tertentu? Ya, kalau kepentingan itu kan tadi saya sudah sampaikan, masing-masing punya kepentingan. Kalau solusinya ya hanya masalah harmonisasi saja Pak. Ya barangkali komunikasinya yang kurang pas, juga salah paham, gagal paham, atau memang mencari sesuatu yang di luar yang pengen dipahami, begitu kan Pak. Kan masing-masing karena beda kepentingan tadi, tapi pada prinsipnya kita terbuka Pak. Jadi kita terbuka untuk diskusi. Untuk mendekati lagi mereka ya? Iyalah, karena kan bagaimana juga aset itu kan terus mau diapain 120 kan nggak bisa juga kita toh tidak merugikan malah justru menguntungkan kan begitu kan Pak. Secara legal juga saya harus ingatkan sinergi dan kolaborasi tadi. Yes, itu Pak yang menjadi spirit lah ya bahasa saya. Ya kalau bisa, karena memang begini Pak, namanya apartemen itu adalah budaya baru buat Indonesia Pak. Apartemen itu baru muncul sekitar tahun 2010 Pak. Booming 2010 Pak. Ya kan? Sehingga kesadaran kita untuk masih agak gagap semua sebetulnya. Dan situasi pembentukan budaya apartemen itu yang kita belum dewasa sehingga masih banyak celah. Celahnya khususnya ya memang harus diperlukan turun tangannya pemerintah nih untuk membuat aturan yang lebih jelas. Justru ini kan gimana ya Pak? Misalnya 600 orang berkumpul dengan kepentingan yang berbeda-beda, berhadapan dengan pebisnis yang ada juga yang punya 10.000 unit loh Pak. Dan itu 10.000 kepala. Bagaimana ngaturnya? 10.000 kepentingan. Kalau bisnis kan cuma satu kepentingan. Gimana caranya dia bisa memberikan layanan yang diperlukan penghuninya Pak? Kenyamanan, keselamatan, ya kan? Kemudahan, semua diberikan sama pebisnis, dibayar. Nah, setelah mereka bayar, undang-undang mengatakan mereka harus membentuk satuan rumah susun yang disebut dengan P3SRS itu. Nah, ini penting nih. Nah, kemarin masuk ke situ kan? Nah, sekarang untuk di Reskondo ini, Medan ini, pembentukan P3SRS ini seperti apa? Jadi, memang itu udah ada dalam plan, Pak. Sudah ada dalam plan. Kemarin memang ada beberapa syarat yang kami memang harus lengkapi. Salah satunya adalah mengenai sertifikat layak huni. Nah ini kan baru aja Pak diterima setelah dicek mereka udah. Ini yang kedua adalah mengenai daftar kepemilikan Pak. Karena memang kalau di undang-undang kan memang PPJB gitu Pak. Nah ini kan kelengkapannya masih harus dilengkapi Pak supaya Pak. Konsumen kan banyak Pak, yang tadi yang 600 ini kan orangnya macam-macam tuh Pak. Kepentingannya macam-macam juga. Statusnya juga macam-macam Pak. Ada yang sudah lunas, ada yang masih proses, ada yang udah masih ini, jadi macam-macam kepentingannya. Nah, itu kan kami juga harus akomodasi. Intinya adalah tugas kami kan melayani Pak. Jadi rencana kami adalah sesuai undang-undang juga, dan itu perintah undang-undang kan kami Undang-Undang 20 kan Pak, tahun 2011 itu memang menjadi kewajiban daripada developer untuk memfasilitasi semua. Tetapi sebelum memfasilitasi kan kita harus menyiapkan semuanya Pak. Kayak tadi satu tentang seluruh gedung harus sudah ready juga. Kalau misalnya belum ready nanti kasihan Pak. Dan lagi kan juga diperlukan peraturan turunannya. Teknisnya, juknisnya dari Pemda setempat sudah ada belum di Medan? Nah itu Pak, itu yang mungkin supaya tidak ada kasus-kasus di mana konsumen itu dirugikan adalah fungsi daripada turunan atau undang-undang konsumen sudah ada, tapi teknisnya khusus untuk apartemen ini kan belum lengkap. Mungkin PP-nya baru 10 tahun kemudian. Iya, mungkin baru DKI Pak yang kira-kira yang terbaru ini sudah lebih rapih gitu Pak, sehingga diaturnya ini. Pak, apakah saya minta konfirmasi apakah karena dari Pemdanya belum menyiapkan
peraturan turunan dari PP-nya dan sebagainya itu yang menyebabkan pembentukan P3 SRS agak terhambat gitu? Antara iya dan tidak, Pak. Karena sebenarnya kan inisiasi ini kan tadi perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi ini, ya kan? Yang kedua mengenai tafsiran atas peraturan atau perundang-undangan atau permen yang sudah ada. Ini kan masing-masing masih berbeda-beda. Sehingga itu yang tadi Pak Rudi benar tuh, harus ada teknis yang rigid begitu. Karena kan masing-masing punya tadi Pak kepentingan. Kepentingan bisnisnya belum kebaca di situ. Kemudian kepentingan penghuninya juga masih banyak glossary yang kalau ada penghuni yang vokal dan merasa sadar hukum, oh dia kenceng gitu Pak. Tapi kalau penghuni yang sifatnya biasa aja atau moderat, ada juga penghuni yang cuek Pak. Apa sudah bodo amat gitu ya? Nah, kan macam-macam. Mereka nggak mau tahu persoalannya. Yang penting saya huni, saya nggak keganggu. Ini ada juga penghuni yang benar-benar vokal. Wah Pak, apa istilahnya ya? Mungkin karena kita belum saling menyapa begitu sah. Karena kan apa ya? Ada aja Pak yang ya saya rasa kalau ini didengar sama teman-teman developer pasti juga semangatnya sama karena kepentingan mereka kan sebagai pembisnis Pak. Mereka juga pasti dengan apartemen-apartemen yang sedang jalan hari ini di Jakarta juga itu juga mereka P3 SRS-nya juga belum sempurna begitu Mas Heri, Pak. berarti kalau sekarang untuk khususnya di Risikondo Medan kalau belum ada P3 SRS-nya, sekarang pengelolanya oleh siapa? Nah, sementara ini? Sesuai aturan juga Pak. Itu memang kewajiban kami menyediakan yang namanya pengelola transisi. Nah, pengelola transisi itu, Pak, kami ini BUMN. Kami ada semua aturannya. Itu bukan organisasi yang sifatnya oleh oknum, oleh segelintir orang, enggak. Semuanya termonitor sama kami, Pak. Saya sudah buka-buka semuanya, perintahnya siapa, kepada siapa, surat tugasnya ada, hak dan kewajiban dia, batasan-batasannya apa, pengelola itu ada semuanya. Artinya gini, ingin saya pertegas, dari Waskita Realty sebagai developer di Fasaka Risikondo Medan, tidak ada keinginan untuk menghalang-halangi pembentukan Tidak ada. Nah, itu penting. Itu lebih ke arah proses waktu untuk kami melayani dengan lebih baik. Karena kan nggak mungkin. Ini Pemda juga harus tanggung jawab juga loh. Iya Pak. Karena dibutuhkan juga dia. Betul Pak. Pemda kan, saya butuh Pemda untuk satu Pak. Proses SLF itu sepenuhnya kan kerjasama kolaborasi antara kesiapan kami dengan aparatur. Keluar. Terus pertelaan Pak. HM SRS. Itu kan prosesnya bukan di ranah kami. Ranahnya ada di ini. Sekalipun di dalam pembentukan bukan menjadi syarat utama. Ya kan? Kami sekarang udah mau percepat ini Pak untuk pertelaan. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun ini pertelaan sudah selesai sehingga para pemilik itu juga terlayani dengan baik dan harapan kami saya sudah instruksikan ke teman-teman supaya udah deh semua kewajiban kita percepat, layani dengan baik, dan harapannya di awal tahun depan sudah mulai yang namanya sosialisasi. Mungkin udah dimulai sosialisasi tahun ini, tahun depan udah mulai terbentuknya P3 SRS yang definitif, yang tentunya itu diinisiasi oleh developer sesuai kepentingan ini. Kan ada juga Pak yang, wah karena developernya begini-begini, bikin tandingan gitu Pak, padahal ini kan bukan. Mas kita nggak seperti itu ya? Ya kita berharap Pak, kita berharap kan ini kepentingan kita sama-sama kita jaga dan ada aturan yang sudah ada sekalipun tafsirannya memang masih perlu penjabaran yang lebih teknis begitu ya. Ini agak berbeda dengan pebisnis swasta murni, jenengan itu ada embel-embelnya Garuda dan merah putih itu ya. Ya justru itu yang saya harus jaga Pak, karena apa? Kami akan bergerak seperti di cerita awal tadi Pak, gerakan kami akan jauh lebih besar kalau kami bisa didukung dan saling mendukung Pak. Tugas kami adalah melayani kan, tentu melayani itu ada mitigasi bisnisnya, mitigasi semuanya juga bisa mengakomodasi kepentingan penghuni-penghuni yang lain Pak. Ini yang kadang-kadang karena banyak kepentingan dari penghuni kan beda-beda itu tadi Pak. Mas Eri sebentar, saya harus sampaikan dulu pada teman-teman yang kemarin mengadukan masalah di Fasaka, Risikondo Medan sudah terjawab.
yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, bahwa satu yang paling penting ada pertimbangan yang harus dipahami tentang alih fungsi yang katanya 120 tadi. Ya, itu satu hal. Karena itu aset negara, tidak mungkin Waskita sebagai aset BUMN, Pak. Aset BUMN, ya itu lepas begitu saja. Ya, memang ada. Yang kedua, kita jaga. Tidak pernah ada niat intens atau apapun dari Waskita Karya untuk menghalang-halangi pembentukan P3SLS. Semakin cepat buat kami adalah semakin baik, karena itu bagian daripada tagline kami melayani dan berkolaborasi tadi, Pak. Ini hanya diperlukan komunikasi yang baik, saling menghargai, saling memahami persoalan, ya dengan kepala dingin. Saya rasa semua penghuni di situ akan, ya kami harus menjaga. Jadi dirut mumet juga ternyata ya? Ternyata iya, Pak. Mulai dari urusan kayak urusan ruwet gitu ya. Dari mulai cari uang, bikin bisnisnya, ngaturnya sampai ke level komplain penghuni, Pak. Terutama BUMN. Kalau terlalu ketat, BUMN kok bisnis banget. Iya. Kalau terlalu longgar, BUMN rugi, tutup aja ya, repot juga ya. Ya tinggal cara melihatnya aja, Pak. Okay. Tapi satu hal, Mas, saya harus menyampaikan tentang apa yang dikatakan oleh Presiden kita, Pak Jokowi mempunyai, saya karena trainer untuk leadership, saya selalu memakai contoh beliau sebagai servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Jadi beliau itu kalau ada masalah apapun, kuncinya apa? Dialog. Itu dan tadi, ternyata clear gitu ya. Nggak usah mentang-mentang gitu ya, lapor-lapor nggak akan menyelesaikan masalah. Aduh, Pak, toh tujuannya udah sama-sama tahu kok. Yang penting jangan sampai ada udang di balik rempeyek kan, begitu, Pak. Dia. Mas, ini pengen panjang tapi waktunya terbatas. Nah, iya, Pak. Untuk ke depan Waskita Realty sampai mau bawa kemana ini sebetulnya? Saya pengen Waskita Realty ini menjadi development property yang unik, yang menjadi kebanggaannya BUMN. Bukan hanya Waskita Grup ya, tapi BUMN ya. Iya. Kalau bisa negara sekalian. Negara. Ya. Karena apa? Karena developer itu adalah, tadi saya jelaskan panjang lebar, dia banyak menjadi job creation. Satu. Yang kedua, membangun bangsa ini tanpa APBN lah, bahasanya begitu. Tarikannya di situ, Pak. Jadi harapan saya bisa membantu meng-create itu semua menjadi sesuatu yang sehingga Waskita ini benar-benar menjadi apa ya, kebanggaan kita semua, Pak. Sebagai anak bangsa ya, sebagai anak bangsa kita bangga punya ini, dan memang tugasnya berat, Pak, tantangannya. Ya harapan kita juga kita kolaborasi tadi dan saling pengertian aja. Memang tapi percayalah bahwa BUMN ini kan jauh lebih rapi, lebih kompeten, lebih GCG lah. Bahasa saya kalau tadi disebut misalnya seperti dicurigai itu dipakai untuk oknum atau di seluruh hanya orang-orang tertentu dipakai. Pak, kami itu audit, Pak, setiap saat. Ini juga gitu loh, dan nggak bisa saya udeli. Nggak bisa juga. Boleh juga kok kalau ada yang pengen lihat laporan auditnya. Wong ini sesuatu yang ini. Tapi intinya adalah yuk kita bangun bersama semangat ini. Tantangan bangsa kita ini terlalu banyak dibanding masalah yang bisa dimunculkan, Pak, supaya kita nggak ribut urusan yang sebenarnya nggak penting. Menghabiskan energi. Mas Heri, saya doakan jenengan dan tim untuk sukses di Waskita Realty. Saya yang penting istiqomah terus, ya, istiqomah, dan harus juga tadi kita punya contoh. Ada mentor kita Pak Jokowi selalu menyelesaikan masalah dengan melayani, hati yang dingin, humble, melayani, dan dialog. Gitu. Amanah, istiqomah juga. Iya, itu nah, Mas, saya ingin memberi kesempatan pada jenengan untuk menyapa teamwork Anda, itu penting loh. Oke. Iya kan, bukan Anda tidak menciptakan seorang Superman toh, tapi super team. Iya. Benar. Nah, monggo disampaikan melalui ini, sampaikan kepada teman-teman dari Waskita Realty. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi atas kesempatan yang diberikan. Kanal Anak Bangsa ini adalah kanal yang memang menyuarakan anak bangsa, begitu ya, cita-cita, dan insan Waskita Realty adalah bagian yang sangat esensial sebagai anak bangsa yang diharapkan lah berkontribusi dan
istilahnya bekerja secara optimal begitu, sesuai dengan apa yang sudah kita kreasi bersama-sama. Dan teman-teman semua Waskita Realty dan juga teman-teman dari Waskita Holding, kita berharap bisa menyelesaikan tantangan ini, tantangan sebagai anak bangsa untuk bagaimana lewat jalur ini kita berkontribusi untuk kebanggaan dan kemakmuran warga bangsa Indonesia. Saya rasa itu Pak, mudah-mudahan ini kalau bisa. Teman-teman Waskita Karya itu sebutannya apa sih mereka? Insan Waskita Pak. Mas, jadi terima kasih. Rawuhnya salam hormat saya buat insan-insan Waskita. Jadi mudah-mudahan mereka sesuai dengan sama dengan amin leadernya. Jangan sampai nanti lokomotifnya kemana, gerbongnya kemana. Semangat Pak. Saya apalagi didorong, dibantu seperti ini. Ini juga sebuah pesan amanah buat saya untuk dapat bocoran juga gaya kepemimpinan jenengan juga leader by example. Itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini terus amanah diteruskan. Ya. Amin. Matur suwun Mas Eri. Ya. Matur suwun sukses juga. Terus. Salam untuk keluarga. Ya, sukses selalu kanalnya. Siap, matur suwun. Amin, membangun bangsa. Sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan ini bapaknya insan-insan Waskita. Ini Pak Eri Prananto. Waskita Realty. Waskita ada lagi Pak? Oh, ada lagi. Insan-insan Waskita Realty ya. Iya. Nah, ini sudah menyampaikan rencananya seperti apa ke depan dan sebagainya, permasalahannya seperti apa, dan solusi yang ditawarkan seperti apa. Beliau ini adalah agen perubahan juga untuk negara ini. Melalui beliau inilah negara ini memberikan pelayanan terbaik untuk pada publik. Kita doakan teman-teman dari Waskita Realty juga sukses menjalankan amanahnya, dan ini suatu hal yang contoh yang baik bagi siapapun, perusahaan apapun. Pada saat ada masalah selalu mengedepankan jawaban dengan baik, solusi, tidak dengan cara yang kaku gitu. Pak Eri Prananto telah memberikan contoh yang baik, dan sama dengan apa yang saya terima tadi, memang benar beliau mempunyai style leadership yang unik ini. Mungkin kakek makan gudeg jadi. Iya, mungkin Jogja itu istimewa itu loh ya. Iya, Jawa itu luwes. Mantap. Hidup Jawa. Oh, enggak Pak. Hidup Indonesia. Indonesia. Okay. Baik sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam podcast Kanal Anak Bangsa. Salam saya untuk insan-insan Waskita Realty. Sukses terus buat Anda. Salam untuk keluarga Mas. Thank you. Terima kasih Pak Rudi. Oke Mas, terima kasih. Ya.